Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini aku akan menceritakan kisah menyedihkan dari seorang istri yang tak sadar kalau dia terjebak dalam cinta segitiga yang akhirnya berujung mengerikan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Jade Inks adalah seorang wanita muda yang cantik, penyayang, dan murah hati kepada semua orang. Dia tinggal di kota Port Elizabeth di Afrika, dan dia adalah seorang pekerja keras dan memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru. Setelah lulus dari sekolah menengah di tahun 2014, Jade bertemu dengan seorang pemuda bernama Christopher Panayotou. Hubungan mereka cepat menjadi dekat dan akhirnya mulai berkencan. Selagi Jade berkuliah, Christopher bekerja menjalankan bisnis keluarga. Keluarga Christopher cukup berada dan dia bergabung untuk membantu memperluas jaringan toko dengan membuka 2 toko baru. Masing-masing dari pihak keluarga juga menyetujui hubungan Jade dan Christopher. Dan setelah lulus dari universitas, Jade langsung melamar pekerjaan sebagai seorang guru. Seiring berjalan waktu, di tahun 2012, Christopher ingin membuka sebuah bisnis baru yang bergerak di bidang pub dan restoran. Dan dia tentu saja membutuhkan banyak orang baru untuk bekerja di sana. Dan salah satu jabatan yang diperlukan untuk bekerja di sana adalah manajer personalia. Dan dia mempekerjakan seorang wanita muda bernama Chanel Coutts, dan mata Christopher mulai mengarah ke wanita muda berusia 22 tahun ini. Pada akhirnya, kedua orang ini mulai berselingkuh. Saat perselingkuhan itu diketahui oleh ayah Christopher, dia langsung menegur Christopher dan meminta untuk menghentikannya. Dia bahkan mengancam tidak akan memberikan warisan kepada Christopher jika terus melakukan perselingkuhan itu. Namun Christopher pintar, dia tetap berhubungan dengan Chanel secara diam-diam. Dan untuk mendinginkan suasana dengan ayahnya, dia memutuskan untuk melamar Jade. Di tahun 2013, Christopher dan Jade menikah dan mereka tampak seperti pasangan pengantin yang berbahagia. Ayah Christopher tidak memberitahu Jade tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh putranya. Dia berpikir kalau itu hanya akan menghancurkan hubungan mereka dan dia tidak mau kalau hal itu sampai terjadi. Karena dia sangat menyukai Jade dan menyayangi Jade bagaikan putrinya sendiri. Di tahun itu juga, Jade mulai bekerja sebagai seorang guru di mana dia mengajar di kelas 4 dan kelas 5. Semua muridnya sangat mencintai Jade, mengatakan kalau dia adalah guru yang baik, perhatian, dan juga menyenangkan. Di sekolah itu Jade bertemu dengan teman lamanya dulu saat sekolah bernama Sherry Swanepoel, dan hubungan itu dengan cepat menjadi sangat dekat. Setiap hari mereka akan bergantian menjemput untuk bisa berangkat ke sekolah bersama-sama. Merasa dekat dengan temannya, Jade bercerita kalau pernikahannya sebenarnya tidak seindah yang terlihat dari luar. Jade mengeluh kalau Christopher selalu bekerja dan tidak pernah menghabiskan waktu di rumah. Dia juga menuliskan perasaannya itu di dalam buku hariannya. Pada saat itu, Christopher masih terus berhubungan dengan Chanel secara diam-diam dan hubungan itu sudah berjalan selama 3 tahun. Setiap kali dia pamit dengan Jade kalau akan bepergian untuk mengurus bisnisnya, itu sebenarnya dia sedang pergi berlibur dengan Chanel. Christopher juga sering memberikan hadiah mewah untuk selingkuhannya dan akibatnya Christopher mulai terlilit hutang. Dia mencoba untuk meminjam uang dari bank sebesar 2,2 juta rand. Tekanan finansial yang begitu besar membuat Christopher mengambil satu keputusan. Dia memanggil salah seorang pegawai di pub miliknya dan memintanya untuk membuat pengaturan untuk menghabisi nyawa istrinya. Merasa takut akan dipecat dari pekerjaannya, Luyanda terpaksa mengikuti permintaan bosnya. Dia kemudian mencari 3 pemuda dari area tempat tinggalnya dan meminta mereka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Christopher. Christopher memberi perintah untuk melakukan pembunuhan di pagi hari karena biasanya Jade akan berdiri menunggu temannya menjemput untuk pergi bekerja. Dan mereka harus melakukannya terlihat seperti perampokan, mengambil semua perhiasan dan uang Jade. Mereka merencanakan akan melakukannya di tanggal 20 April
Namun di hari itu saat mereka tiba di depan apartemen Jade, temannya sudah tiba terlebih dahulu untuk menjemput, sehingga mereka memutuskan untuk menunda ke esok harinya. Di tanggal 21 April 2015, Sherris mengirimkan pesan kalau dia sudah dalam perjalanan untuk menjemput, dan Jade membalas kalau dia akan segera turun dan menunggu di luar. Namun saat Jade berjalan menuju pintu masuk kompleks apartemennya, tiba-tiba ada sesuatu yang berat memukul bagian belakang kepalanya, dan kemudian dia dibawa masuk ke dalam sebuah mobil oleh 3 orang pria. Di dalam mobil, penculik meminta Jade untuk menyerahkan semua hartanya, kartu ATM beserta dengan PIN-nya. Berharap akan bisa dibiarkan hidup, Jade pun menyerahkan semuanya. Namun harapan Jade pupus saat mobil mengarah makin jauh ke area terpencil. Dan sesampainya di sana, mereka menarik Jade dari dalam mobil dan menyuruhnya berlutut di tanah dan kemudian menembaknya 2 kali di belakang kepalanya. Dan pelaku meninggalkan Jade begitu saja di sana dan kembali lagi ke area kota menarik uang dari ATM. Namun dalam upaya mereka yang kedua, mereka salah memasukkan PIN sehingga kartu tertahan di dalam mesin. Di saat yang bersamaan, Sherris masih menunggu di depan apartemen Jade, mencoba untuk menghubunginya namun tak ada respon. Sherris kemudian menelpon Christopher dan mengatakan kalau mungkin ada sesuatu yang menimpa Jade. Christopher terdengar panik dan menelpon keluarganya dan juga keluarga Jade untuk melakukan pencarian. Pihak keluarga membuat pemberitahuan juga di sosial media dan keluarga Panayotu juga menyediakan hadiah sekitar 100.000 yen untuk informasi yang bisa menemukan Jade. Polisi juga melakukan penyelidikan dan di keesokan harinya, pada tanggal 22 April, sebuah helikopter polisi dikirim untuk menyelidiki daerah sekitar. Dan saat itulah mereka menemukan tubuh tak bernyawa Jade di sebuah area kosong dan mereka melaporkan penemuan itu ke Christopher dan keluarga Jade. Warga kota yang mengikuti kasus ini benar-benar berharap kalau Jade bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Sehingga saat mendengar kabar ini, mereka menjadi sangat berduka. Pada tanggal 28 April, pemakaman Jade diikuti oleh banyak orang. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman itu juga disiarkan secara langsung di televisi dan semua penonton melihat Christopher di sana menangisi istrinya sambil memberikan ucapan terakhir di mimbar. Namun hal ini menimbulkan kecurigaan saat ada yang menyadari kalau puisi yang disampaikan oleh Christopher itu adalah hasil curian dari internet. Polisi kemudian menerima sebuah panggilan telepon anonim yang menyatakan bahwa dia mendengar 3 pria yang berbicara tentang Jade dan dia menyatakan kalau polisi harus memeriksa ketiga pria itu. Ketiga pria itu dan 1 tersangka lainnya dengan cepat ditahan oleh polisi. Dan salah seorang dari mereka bernama Lutando Sioni langsung menyalahkan segalanya kepada Christopher. Dia mengatakan kalau Christopher adalah dalang dari semuanya. Lutando sendiri adalah salah satu pekerja yang bekerja di pub milik Christopher. Polisi perlu membuktikan perkataannya apakah benar atau tidak. Mereka kemudian meminta agar dia memasang kamera dan mikrofon dalam mobilnya Christopher untuk membuatnya mengakui tentang kasus Jade. Dan bila berhasil merekam, polisi berjanji akan memberikan kekebalan buatnya. Dan rencana itu benar terjadi pada tanggal 29 April 2015. Dan begitu melihat video rekaman itu, di hari itu juga di pukul 11 malam, polisi langsung mendatangi kediaman Christopher, menangkapnya dan membawanya untuk ditahan. Christopher dan ketiga pria lainnya juga diadili, namun Shisue-sake Yuma Sonke ditemukan tewas di penjara. Sebelumnya dia muncul di persidangan dengan muka penuh memar dan juga matanya bengkak. Lutando yang seharusnya mendapatkan kekebalan malah melakukan kesalahan sendiri. Saat dia memberikan kesaksian, dia mengatakan kalau polisi memaksanya dan kesaksiannya itu semua salah. Dan akibatnya dia kehilangan kekebalannya dan dia dinyatakan sebagai saksi yang berseteru. Pada tanggal 11 Oktober 2015, persidangan Christopher dan 2 pelaku lainnya dimulai. Jaksa penuntut berpendapat bahwa motif pembunuhan adalah Christopher tidak dapat membiayai istri dan selingkuhannya lagi. Namun Christopher membantah hal itu dan mengklaim kalau dia tidak akan pernah melakukan kejahatan seperti itu. Dia bahkan menyebutkan kalau baru saja membeli sebuah rumah baru untuk dia dan juga Jade.
Selingkuhan Christopher, Chanel juga ikut dipanggil untuk bersaksi. Dia menyatakan kalau dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Jade. Dia bersaksi kalau Christopher sering memberinya hadiah mewah dan juga pernah tidur dengan Christopher di apartemennya saat Jade sedang pergi. Namun bukti rekaman yang didapatkan sudah dianggap sebagai bukti yang berat, juga dari ponsel pelaku di saat kejadian, titik GPS sesuai dengan koordinat apartemennya Jade. Dengan beberapa bukti lainnya seperti foto di ATM dan GPS koordinat mobil pelaku yang cocok dengan jalur dari lokasi apartemen Jade dengan lokasi pembunuhan. Pada tanggal 2 November 2017, Christopher dinyatakan bersalah atas pembunuhan Jade. Hakim menyimpulkan kalau Christopher menyesal dengan pernikahannya, dan dia membunuh istrinya untuk mengurangi hutangnya yang semakin banyak. Dan hakim menghukumnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Hakim juga menghukum kedua pria lainnya, Sinetemba Nenembe dihukum penjara seumur hidup dan Solani Sibeko menerima hukuman penjara 15 tahun karena persekongkolan untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan Lutando yang menjadi informan juga didakwa atas pembunuhan. Dan pada tahun 2018, setelah didakwa Lutando sempat kabur dan baru berhasil dilacak pada bulan Mei 2018. Kasusnya akhirnya selesai pada bulan November 2021 dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu pada bulan Agustus 2021, permohonan Christopher ke Mahkamah Konstitusi agar hukuman penjara seumur hidup dibatalkan tidak berhasil. Dia juga untuk pertama kalinya sejak kasus ini muncul mengakui atas keterlibatannya dan menyatakan penyesalannya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!